Korea. Halo, assalamualaikum sahabat Pak Wiwi Yogi. Kali ini Pak Wiwi Yogi akan berbagi resep sayur krecek pete, teman-teman. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya adalah 1 buah labu siam, kemudian 100 gram pete, udang 50 gram, kemudian cabai secukupnya atau sesuai selera, dan juga pete. Ini adalah bahan yang tidak boleh ketinggalan ya, teman-teman. Kemudian di sini juga ada 2 potong tahu, kita potong-potong, kemudian kita goreng, sisihkan. Nah, di sini juga ada kerupuk sapi, teman-teman, atau disebut juga krecek. Dan juga ada santan kara. Santan kara ini tidak kita gunakan semuanya ya, teman-teman, tapi sesuai selera saja. Nah, untuk bumbunya di sini terdiri dari bawang merah sekitar 10 butir, bawang putih 5 butir, lengkuas, dan juga salam. Caranya adalah labu siamnya kita potong jadi 2 seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita sedikit gosok-gosokkan seperti ini agar apa? Agar getah dari si labu ini sedikit keluar, teman-teman. Jadi dengan dikeluarkan getah seperti ini membuat labunya nanti akan lebih lunak. Nah, setelah kita gosok-gosokkan, lalu kita mulai kupas labunya, teman-teman. Usahakan memilih labu itu yang muda ya, teman-teman. Muda itu ciri khasnya biasanya dia warnanya lebih, hijaunya lebih tua. Kalau dia hijaunya sudah cukup terang, biasanya labu itu sudah mulai tua. Kalau labu itu tua, bijinya itu lebih besar. Kalau ini kan bijinya kecil ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita parut, teman-teman. Kalau punya parutan ya lebih enak diparut, tapi kalaupun tidak memakai parutan sih ya boleh juga kita pakai manual saja, yaitu diiris secara manual menggunakan pisau. Nah, kita parut labu ini sampai selesai ya, seperti ini. Untuk parutan sendiri ada berbagai macam jenis ya, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Saya menggunakan yang ukuran sedang. Hasilnya panjang-panjang seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk udang ini nanti kita gunakan saat menumis juga ya, teman-teman. Ya, untuk bahan-bahan bumbunya tidak perlu diulek, cukup kita rajang saja, teman-teman. Untuk bawang merah dan bawang putihnya kita rajang tipis seperti ini ya. Ada yang versi dirajang, ada juga versi yang diulek, terserah, bebas teman-teman ya, mau selera yang mana. Nah, kemudian tempenya pun juga kita rajang. Tempenya ini kita menggunakan tempe semangit, teman-teman. Tempe semangit itu tempe yang tidak fresh, alias sudah bermalam sekitar 2 atau 3 hari begitu ya. Di sini kita menggunakan tempe semangit itu karena dia memberikan aroma yang khas gitu. Aroma khas ketika bercampur dengan santan itu memberikan wangi yang beda lah. Jadi ini memberikan penyedap khusus dari tempe. Nah, setelah itu kita siapkan wajan ya, teman-teman. Lalu kita beri minyak secukupnya untuk menumis. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih, lalu menyusul cabai keriting. Masukkan juga daun salam dan juga lengkuasnya ya. Kita tumis sampai rempahnya layu dan bau wangi. Lalu kita masukkan udangnya, teman-teman. Bagi yang nggak suka udangnya boleh di skip ya, teman-teman. Ini hanya penambah rasa saja. Lalu jangan lupa petenya. Tapi kalau pete ini saya rasa wajib ya. Ini wajib sekali karena pete itu sangat memberi aroma yang beda deh pokoknya. Untuk sayur krecek ini memang temennya pete, teman-teman. Nah, lalu kita masukkan tempe semangit tadi ya. Kita aduk bersama-sama sambil kita tumis sambil terus diaduk ya.
terus aduk-aduk pelan-pelan ya teman-teman, agar semua bahan-bahan ini layu dan setengah matang bersama dengan minyak, karena aromanya itu beda. Nah, setelah layu dan setengah matang, kita beri air, kira-kiranya sekitar 200 ml air, atau dikira-kira aja sesuai selera teman-teman. Ada yang suka nyemek, ada juga yang suka agak banyak kuahnya, disesuaikan saja. Nah, lalu kita masukkan labunya. Kita masukkan labu serut tadi, atau kalau nggak diserut boleh diiris tipis-tipis. Lalu kita aduk-aduk. Setelah tercampur rata seperti ini, kita tunggu ya sampai airnya mendidih. Untuk cabai rawitnya kita utuhin aja ya teman-teman seperti ini, agar semua anggota keluarga bisa makan semuanya, termasuk anak-anak dan juga balita. Lalu kita masukkan tahu gorengnya teman-teman. Masukkan tahu gorengnya dan kita aduk-aduk lagi ya. Terakhir kita masukkan kreceknya. Masukkan krecek dan aduk-aduk lagi. Mengaduk krecek ini tujuannya agar kreceknya ikut mateng di dalamnya, dan juga apa ya, kalau orang Jawa bilang bisa melimpes gitu, bisa melimpes dan matang secara sempurna. Nah, terakhir kita tuangkan santan karanya teman-teman. Nah, untuk santannya ini kita kira-kira saja sesuai selera teman-teman. Boleh kalian tambahkan semuanya, atau yang suka santan yang encer-encer boleh sebagiannya saja, terserah. Nanti sisa santannya bisa untuk masakan yang lain ya. Nah, kalau dirasa masih kurang kental, ini saya tambahin lagi santannya sedikit lagi teman-teman. Ya, pokoknya disesuaikan selera saja ya. Tidak ada patokan yang khusus, karena ini sesuai selera. Lalu kita tambahkan garam. Untuk garam, kemudian penyedap kita pakai sesuai selera saja. Ada yang suka yang apa itu? Strong, ada yang smooth aja. Jadi untuk penyedap yaitu Royco, terserah mau bebas pakai seberapa. Jangan lupa diberi sedikit gula ya teman-teman, karena gula ini adalah penyeimbang rasa. Nah, setelah itu kita tes rasa teman-teman. Setelah semuanya pas, cocok, kita siap untuk plating ya teman-teman. Sayur ini cocok sekali dinikmati dengan lauk apa saja teman-teman, nyambung semuanya deh pokoknya. Ini dia teman-teman, sayur krecek pete kita, dijamin enak, mantul, dan rasanya mantap. Demikian itu tadi ya teman-teman video dari Pak Wiyogi. Semoga memberi manfaat, menginspirasi, dan menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih.